Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan segenap pengikutnya. Nah, malam hari ini saya memang pada pertemuan terakhir itu sudah melihat bahwa kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu sudah saya anggap hampir terbahas semua materinya. Ya, jadi hanya penggalan-penggalan saja yang masih tertinggal, tetapi itu sudah menjadi bagian bab-bab yang pernah kita bahas. Ya. Jadi kita tidak baca lagi yang tertinggal, yang kecil-kecil itu, tetapi hampir seluruh bab kita sudah bahas. Jadi saya kira akan sangat tepat kalau kita beralih atau bergeser ke naskah turos yang lain. Ya. Nah, cuma ada dua pilihannya, kira-kira begitu. Saya melihat ada dua pilihan nih, Pak. Tinggal Bapak nanti maunya yang mana kira-kira. Kalau kita mau naik kelas, ya kita milih yang ini. Kalau kita mau semakin prihatin dengan kondisi atau kadang-kadang kita lalai dengan apa yang kita perbuat, ya kita pilih yang lain naskahnya. Jadi ada dua. Yang pertama, kalau kita mau naik kelas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan spiritualitas kita semakin menguat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sadar akan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tawarkan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Setuju, Pak? Tahu, sudah setuju aja nih. Udah tahu belum kita? Setuju aja. Oke. Itu oke ya. Saya kira memang ini luar biasa ya. Jadi ya kitab ini kan populer ini ya, sangat populer ya, sangat populer. Nah, yang kedua adalah kitab Al-Kabair. Al-Kabair ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ya, nama panjangnya cukup panjang, tetapi Al-Ma'ruf biz-Zahabi. Jadi kenal dengan sebutan nama Az-Zahabi. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar. Takut ya, Pak? Kok kayaknya agak serem ini. Dosa-dosa besar. Ya. Ada sab'una, ya, ada 70 macam dosa besar yang diinventaris oleh Az-Zahabi. Kita mau baca yang mana nih kira-kira ya? Dua-duanya bagus sebenarnya kan, ya. Bisa bikin kita naik kelas. Yang pertama naik kelas spiritual gitu kan ya, semakin kita sadar, oh ternyata selama ini ibadah saya ya mestinya enggak begini, mestinya begini. Oh selama ini kedekatan saya pada Allah mestinya begini, ya, mestinya begini, selama ini kayak gini. Jadi kita muhasabah lewat hikam. Kalau lewat Al-Kabair itu kita diingatkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa efeknya, yang seringkali juga kadang-kadang kita tidak sadari, yang oleh Imam Az-Zahabi diinventarisir, diidentifikasi sebagai dosa besar. Ya. Dosa besar. Harapannya Az-Zahabi ketika menulis itu, kitab itu harapannya adalah menjadi pengingat bagi orang-orang yang lalai. Ya, yang berbuat dosa itu gampang-gampang aja. Kan? Yang gampang aja berbuat dosa, berbuat maksiat, dia nggak tahu kalau itu ternyata bukan dosa kecil, bukan dosa sedang, tetapi dosa besar. Ya, dosa besar ini kan luar biasa, Pak. Ya, jadi Imam Az-Zahabi mengidentifikasi ya ada 70 dosa besar. Makanya judulnya Al-Kabair. Jamak dari kabir ya. Jadi untuk menunjukkan banyak dari kabir, jadi Al-Kabair. Nah, dosa-dosa besar. Atau mungkin juga untuk mengingatkan orang-orang yang lalai ya.
terhadap kedekatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya terserah Bapak mau baca hikam boleh kita baca. Hikam ini terdiri atas banyak untayan kata-kata hikmah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, kitabnya namanya Al-Hikam Al-Athaiyah. Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi uraian atau kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang mengandung hikmah yang luar biasa dalam, yang ini diharapkan bisa memperbaiki spiritualitas kita, keimanan kita, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kitab tasawuf sebenarnya. Ya, kitab tasawuf bukan kitab fikih. Kalau kitab fikih itu yang lahir-lahir saja. Ya, rukunnya, syaratnya, nanti kalau terpenuhi syarat dan rukun selesai sudah. Wudu yang penting rukunnya atau hal-hal yang diatur dalam wudu itu terpenuhi sudah selesai. Ya, sisi batinnya nggak dibahas di fikih. Haji atau sholat ya sudah selesai, kalau syarat rukunnya terpenuhi sudah selesai, sudah sholat. Tapi bahwa sholat itu apakah punya nilai substansi bisa mempengaruhi jiwa seseorang, itu nggak dibicarakan dalam fikih. Bicara soal sah atau tidak sahnya, ya, bicara soal benar atau tidak benarnya, itu fikih namanya. Makanya fikih itu ilmu lahir. Ya, yang memotret setiap perbuatan-perbuatan mukallaf kita ini dari sisi lahiriah saja. Puasa, syarat rukunnya terpenuhi ya sudah puasa. Bahwa kemudian puasa itu nanti punya nilai enggak spiritual buat perbaikan diri seseorang, itu soal lain lagi, tidak dibahas di dalam fikih. Dibahas dalam tasawuf. Tasawuf ini ilmu batin, ya. Bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin meningkat. Gitu ya. Nah, haji juga begitu, syarat rukunnya sudah terpenuhi, ya. Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah sudah hajinya kan gitu ya, Pak. Fikih kan gitu, selesai sudah sah. Bahwa kemudian apakah ada nilai spiritual yang didapat oleh orang yang berhaji setelah dia pulang haji dia semakin baik, itu nggak banyak dibahas dalam fikih. Fikih hanya bicara soal ini loh, ada aturan mainnya. Aturan mainnya ini terpenuhi, sudah selesai. Tapi kalau tasawuf tidak bicara soal itu. Bicara soal itu, iya. Tetapi juga bicara hal yang lain yang bisa kemudian memberikan dampak yang luar biasa terhadap kejiwaan atau kedekatan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya tawarkan nih, yang mana yang mau dibaca? Voting. Ya, oke. Sayangnya kan tidak setiap Ahad malam ya, jadi ya nggak apa-apa. Nanti karena Al-Hikam, kayaknya arahnya ini saya baca kayaknya ke Al-Hikam ya Pak ya. Iya, tuh kan gitu kan ke Al-Hikam kayaknya ini. Apalagi sudah masa-masa usia kita ini ba'da maghrib udah, ya, usia-usia yang sudah hampir expired, ya, hampir jatuh tempo. Rasanya kok mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi sangat lebih penting gitu ya dari soal-soal keduniaan. Sebenarnya kan tidak juga, karena siapapun dalam kondisi apapun, dalam usia berapapun, kembali kepada Allah itu tidak ada kepastian waktunya, ya, yang tidak pernah ada kepastian waktunya. Sabtu yang lalu saya ngalami, lagi-lagi saya cerita pada jamaah nih supaya jadi jadi pelajaran buat berharga buat saya. Saya punya teman juga sama Pak siapa ini siapa yang di sini juga? Pak Arif juga sama, cuma teman di Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Usianya lebih muda dari saya, malam masih japri-japrian, Pak. Malam Sabtu yang lalu, Sabtu yang lalu. Masih japri-japrian di malam. Malah ada rencana mau ke Garut karena mau sosialisasi program baru di Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, mau sosialisasi. Malam masih japri-japrian. Jam 3 bangun, ambil laptop, baju meja di kamar, baru buka laptop, tiba-tiba kursinya terjatuh dan dia juga terjatuh, istrinya terbangun, anak-anaknya terbangun, semua diangkat, sudah dalam kondisi yang sakaratul maut. Dibawa ke rumah sakit UIN, sudah selesai. Istrinya bilang memang jelang dibawa itu sudah ada desah nafas terakhir. Jadi untuk memastikan saja. Orang sini asli, orang Rempoa.
tinggalnya dekat saya, dan beliau adalah keponakan tokoh masyarakat Cimanggis, Zarkasih Nur. Itu dia keponakannya beliau. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa memastikan. Jadi rasa-rasanya hikam ya, barangkali ya Pak ya. Akan lebih tepat kita baca supaya kita naik kelas lah. Ya, supaya kita naik kelas. Nah, hikam ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berikan gambaran dulu secara umum sebelum nanti ada satu hikmah, kata hikmah yang kita bahas secara singkat. Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Al-Iskandari, tetapi sering ditulis dengan As-Sakandari, adalah ulama besar kelahiran Mesir. Nah, kenapa Sakandari atau Al-Iskandari? Karena lahirnya di satu wilayah, satu daerah yang namanya Iskandaria. Nah, jadi kalau Bapak misalnya umroh nih, ada umroh plus Mesir. Nah, suka ke tempat-tempat yang semacam ini. Jadi Iskandaria, Ibnu Athaillah namanya panjang, cuma disebut dan populer Ibnu Athaillah, kemudian dilakobkan ya, ditempeli, digandeng dengan nama wilayah Al-Iskandari, karena berasal dari atau dilahirkan dari wilayah yang namanya Iskandaria atau Sakandari. Beliau dilahirkan di sini, kemudian lahir tumbuh di tengah-tengah keluarga bangsawan, sebenarnya bukan orang biasa juga, ya, tapi orang-orang bangsawan masa lampau itu adalah orang-orang yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Beliau dibesarkan di keluarga yang luar biasa, memang sangat cinta ilmu, kemudian tumbuh kembang menjadi orang yang sangat disiplin dengan waktu dan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam proses perjalanan hidupnya. Jadi ulama-ulama masa lampau itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya satu bidang yang dikuasai. Ya fikih iya. Ya, fikih iya dipahami, dikuasai. Ilmu kalam iya, gitu. Ilmu akidah iya. Ilmu tasawuf iya. Nah, Al-Iskandari atau Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini usianya cuma 60 tahun. Bapak berapa? Ada yang di atas 60? Wah, sudah melampaui Al-Iskandari itu. Luar biasa. Ya, sudah melampaui Al-Iskandari. Imam An-Nawawi itu usianya cuma 45 tahun kan? Yang pernah kita bahas itu Al-Azkar An-Nawawiyah itu usianya 45 tahun. Karyanya luar biasa. Banyaknya dalam berbagai bidang. Karya fikihnya apalagi itu yang Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab itu luar biasa. 45 tahun usianya. As-Sakandari atau Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini usianya 60 tahun. Iya, kelahiran 609 Masehi. 1609 609 Hijriah ya, 1609 Masehi kira-kira. Usianya 60 tahun. 60 tahun tapi karyanya luar biasa. Al-Hikam ini dikarang oleh beliau sebenarnya karena pengalaman-pengalaman tasawufnya, kemudian ya beliau ungkapkan dalam kata-kata mutiara. Jadi Al-Hikam itu adalah kitab yang sebenarnya itu berisi kata-kata mutiara. Jadi ada kata-kata mutiaranya, kemudian beliau jelaskan maksudnya. Jadi ada kata mutiara misalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai terus banyak. Nanti beliau jelaskan tadi urai berdasarkan pengalaman tasawufnya ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau banyak akademisi ya, peneliti yang menyebut bahwa Al-Hikam ini adalah kitab babun tasawuf. Kitab babun itu kitab induk tasawuf. Ya, kitab induk tasawuf karena ini kitab ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual beliau sebagai orang yang arif ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini ditulis pada masa-masa memang ya. Jadi perjalanan ilmu-ilmu keislaman itu begini, Pak. Jadi pada masa tertentu setelah Romawi Persia jatuh, ya, kemudian muncul dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, ya. Itu kan pada satu masa terjadi
dunia Islam itu dilanda dengan materialisme, hedonisme. Hedonisme materialisme itu artinya apa? Artinya orang lebih dekat kepada sesuatu yang bersifat material, lebih cinta kepada dunia. Makanya terjadi perebutan kekuasaan, pertumpahan darah luar biasa itu. Karena apa? Karena ingin berkuasa. Belum lagi kehidupan beberapa raja itu atau beberapa penguasa itu glamor. Nah, glamor gitu. Seakan-akan ini sudah mulai agak bergeser dari sebagai hamba Allah yang sesungguhnya itu kan. Jadi sudah cinta dunia itu sudah luar biasa menjalar ya di dunia Islam ketika itu. Maka kalau Bapak Ibu baca sejarah Khalifah Amawiyah, Khalifah Abbasiyah itu enggak semuanya bagus-bagus. Ada juga yang terjadi pertemuan darah politik. Belum lagi yang glamor hidupnya di istana. Ya, yang macam-macam lah, yang harimnya juga luar biasa banyaknya. Nah, itu jamaah. Jadi ini sebenarnya ditulis oleh banyak pengamal tasawuf, ya, tarekat Saziliyah ini beliau. Jadi ditulis untuk merespon itu, mengembalikan suasana, ya, yang sementara itu sangat cenderung kepada materialistik, hedonistik, kenikmatan dunia. Jadi kecenderungan masyarakat itu pada saat itu adalah terjebak dengan kenikmatan dunia. Jadi nggak begitu banyak memperhatikan soal-soal spiritualitas ya. Maka muncullah Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini, dia menulis ya ungkapan-ungkapan kata-kata mutiara yang dia sendiri awalnya adalah orang-orang juga yang atau termasuk tokoh yang sangat paham dan sangat tinggi ilmunya dalam bidang ilmu-ilmu selain ilmu tasawuf. Jadi respon terhadap keadaan tertentu. Jadi Al-Hikam ini ditulis karena merespon situasi yang sebenarnya ini sudah mulai menurut beliau agak kurang beres di masyarakat. Nah, dia berusaha untuk membereskan itu supaya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterikatan dengan dunia materi, ya, kenikmatan duniawi itu harus diimbangi dengan kedekatan spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kebablasan nanti. Dijebak terus. Sama Ghazali juga begitu. Ghazali kan awalnya fuqaha, filosof bahkan. Tapi kemudian kan Ihya Ulumuddinnya itu membahas semua bidang. Tasawufnya juga luar biasa Ghazali. Sebelumnya menyelami ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu falsafah. Akhirnya singgah di dunia tasawuf. Ya. Kepuasan spiritualitas itu ada di situ. Ya, jadi hal-hal yang lain tidak memberikan kepuasan menurut. Jadi jamaah saya kira kita baca itu nanti. Dan ini nanti saya akan pilih-pilih. Jadi tidak semua mutiara-mutiara hikmahnya. Kira-kira yang bagian yang gampang kita mudah pahami saja. Yang pertama itu, yang kedua, yang seringkali kita sebenarnya sering terjebak kepada sebuah situasi, tetapi sebenarnya itu tidak bagus, tidak baik. Ya, oleh Ibnu Athaillah kemudian diberikan satu untayan hikmah. Baru nanti kita sadar bahwa selama ini saya tidak begitu, mestinya begitu. Selama ini saya begini, mestinya tidak begini. Mestinya seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Saya kira itu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita dengan baca Al-Hikam ini, ya, ini nanti kita bisa naik kelas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang sangat singkat. Saya awali saja ini dengan hikmah yang pertama. Ya, hikmah yang pertama ini beliau sebutkan begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Nah, saya tambahkan lagi kitab Al-Hikam ini karena luar biasa, Pak. Jadi pensarahnya, syarihnya yang menjelaskan itu banyak ulama. Banyak ulama. Ada Ibnu Ubad, ada Ibnu Ajibah, ada Abdullah Asyarqawi, yang bahkan kemudian juga belakangan ada Said Ramadan Al-Buti yang menjelaskan kitab Al-Hikam karena saking menariknya. Jadi
kalau kita ngaji Al-Hikam itu bisa jadi beda-beda Pak penjelasannya. Karena Al-Hikam yang dibaca itu sarahnya siapa? Tapi intinya semua akan mengarah kepada apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah itu kan cukup berat pemahamannya. Oleh ulama kemudian dijelaskan. Misalnya gini, ini ada saya punya teman dia nulis buku, tulisan bukunya ini menurut saya kok susah dipahami oleh banyak orang. Saya datang untuk menjelaskan itu. Ah, itu namanya sarah. Itu namanya sarah. Jadi kitab Al-Hikam ini disarah oleh banyak ulama. Dijelaskan oleh banyak ulama. Ada tadi Ibnu Ubad, ada Ibnu Ajibah, ada Abdullah Asy-Syarqawi, ada Ramadan Al-Buti. Dan kebetulan yang ada di tangan saya adalah Ibnu Athaillah atau kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, karya yang disarah oleh Abdullah Asy-Syarqawi. Ada juga yang Ibnu Ajibah, ada juga yang Ibnu Ubad. Ya. Saya melihat mudah dipahami apa yang ditulis yang disarah oleh Abdullah Asy-Syarqawi. Jadi saya mengajak kita menelaah syarah yang ditulis oleh Abdullah Asy-Syarqawi. Di bagian awal ini di dalam kitab Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah Al-Iskandari menulis satu untayan kata hikmahnya, min ala matil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi sanad. Arti harfiahnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda bersandar kepada amal ibadah seseorang itu adalah dia kurangnya harapan ya pada saat dia lalai terhadap ibadah-ibadah itu. Paham nggak Pak? Susah kan pahamnya? Nah, susah kan pahamnya. Kalau nggak disarah susah nih. Ya, jadi min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bersandar kepada amal ibadah, ya apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji. Di antara tanda-tanda mengandalkan bersandar kepada hanya persoalan-persoalan ibadah semacam itu adalah nuqsanur raja. Nuqsanur raja ini artinya kurangnya atau tidak adanya harapan ketika lalai dari ibadah-ibadah itu. Nah, ini coba saya baca di dalam beberapa penjelasan. Ayat amalul jawari min salawatin wa azkarin wa ghairiha wal mu'tamad ala zalika al-ubad wal muridun. Jadi ada orang-orang yang menjadikan ibadah-ibadahnya, wabil khusus ibadah makhdhah ya, itu sebagai bagian yang dia sandarkan dirinya untuk apakah dia nanti bisa masuk surga ataukah dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu punya motif. Ibadahnya punya motif. Ya. Oh, saya sholat ini ingin masuk surga. Saya puasa ingin masuk surga. Saya zakat ingin ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-i'timad, dia mengandalkan itu. Dia mengandalkan itu. Ya. Nanti kalau misalnya sholatnya dia agak lalai, kemudian sholatnya dia atau puasanya dia agak lalai, gitu kan? Nanti dia kurang harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesimis dia dekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak begitu. Nah, ini sangat berbahaya, kata beliau. Di sini disebutkan al-ubad wal muridun ya. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tan'um fiha wan najati min azabillahi ta'ala ya. Fal awwalun ya. Jadi ini biasanya ya, hal-hal yang semacam ini orang ibadah ingin masuk surga ya, ingin selamat dari ditempatkan di tempat yang tidak mulia atau ditempatkan di tempat yang hina. Nah, ini biasanya adalah beliau menyebutkannya ini kelasnya ubad, kelasnya muridun namanya. Jadi ada al-abid, ada al-murid, ya, ada al-arif. Arif Furqan itu namanya luar biasa, arif. Jadi kelas kita ini
Kalau menurut Ibnu Athaillah itu ada 3. Yang pertama adalah al-abid, hamba. Yang kedua adalah al-murid. Ya. Murid itu orang yang punya keinginan, punya kemauan. Al-murid. Ya. Sebenarnya ini bisa dijelaskan dalam lebih jelas akan dijelaskan dalam tarekat. Yang ketiga adalah yang disebut dengan al-arif, ya, orang yang mengetahui, ya, orang yang mengetahui ma'rifah, yang punya pengetahuan mendalam tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'um fiha wan najati min adzabillahi ta'ala, ya. Kata beliau ini hal-hal yang semacam ini tadi yang berharap begitu tuh, itu yang disebut dengan yang pertama al-abid, al-ubbad. Ya. Yang tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'um fiha wan najati min azabillahi ta'ala. Jadi berharap, ya, menyandarkan dirinya, ya, masuk surganya itu sangat tergantung kepada ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan keselamatan nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan abid. Jadi kalau Bapak, ya, siapapun di antara kita, kalau kita beribadah motifnya adalah ingin diselamatkan Allah dari api neraka dan ingin masuk surga, maka kita baru tergolong al-abid namanya. Baru tergolong al-abid namanya. Ingin masuk surga, ada motivasi. Iya. Ada iming-iming, ada hadiah, semangat kita semangat. Nah ini kan apa ya istilahnya ini? Kalau kan ada 3 di dalam beberapa naskah itu juga disebutkan. Orang beribadah itu ada 3 model. Yang pertama ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan tempat yang paling mulia. Yang kedua, ingin terhindar dari tempat yang hina atau tidak masukkan di dalam neraka jahanam. Yang kedua. Yang ketiga, itu ya karena semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengharapkan apa-apa. Nah, yang pertama yang ingin masuk surga itu misalnya dia beribadah ingin mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia beribadah karena ingin masuk surga. Karena ada semacam ini hadiah loh, ada iming-iming gitu. Kalau model begini orang beribadah, makanya baru abid tuh, baru hanya sekedar hamba biasa. Ya, karena ada motivasi. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi kalau ada imbalan, oke. Kalau nggak ada imbalan, entar dulu. Beribadah, jadi ada penjelasan di dalam naskah-naskah tasawuf itu, ada penjelasan modal ibadah yang begini ini seperti anak kecil. Anak-anak kita ini kan kalau misalnya, nah sini, masih diam. Nah sini, ntar dulu, masih. Nah sini, ayah punya coklat. Mulai. Dia bergerak mikir, gitu kan ya. Nah coklatnya gede nih, cepat lagi dia. Nah ambilkan ayah air, itu kan. Ini ayah punya ada coklat, ada ini, ada ini. Wah cepat sekali dia langsung jalan. Kalau nggak ada imbalannya, nggak jalan. Nggak semangat. Apalagi kalau imbalannya luar biasa. Imbalannya luar biasa. Alladzina yanfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Terus begitu kan, imbalannya luar biasa tuh. Orang yang berinfak ini imbalannya ini menjadi 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji. Jadi dihitung jadi 700. Nah, ini tuh orang kemudian bersemangat berinfak karena ingin mendapatkan balasan-balasan tadi. Nah, ini sebenarnya kalau kata para sufi, ini model orang beribadah masih kelas abid dia. Belum masuk kelas arif dia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada motif. Dia mau beribadah kalau ada balasannya. Makanya orang haji berlomba-lomba tuh. Berarti kan waiting listnya panjang, atau kalau yang perlu pakai furoda gitu kan ya. Karena apa? Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang motifnya itu.
Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Soal nanti bahwa setelah pulang haji itu ada perbaikan enggak terhadap perilaku kehidupannya sehari-hari, itu enggak terpikirkan tuh. Yang terpikirkan adalah laisa lahu jazaa illal jannah. Yang terpikirkan Allah dia akan berlipat-lipat mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berinfak luar biasa. Banyak sekali itu hal-hal yang semacamnya. Ya, jadi ketika motif-motif yang semacam ini, maka kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang disyarah oleh Abdullah Asyarqawi menyebutkan ini baru kelasnya al-abid, al-ubad, ya. Wal akharuna ya'tamiduna alayha. Apalagi misalnya yang beribadah itu, ya, yang mirip-mirip dengan ini, yang beribadah itu semata-mata ingin terhindar dari siksaan api neraka, ditempatkan di tempat yang paling hina. Saya sholat supaya saya tidak ditempatkan di tempat yang paling hina, tidak masuk neraka. Saya puasa juga begitu, saya zakat juga begitu, saya haji juga begitu. Kalau sudah model begini nih, masih kelas abid juga, masih kelasnya abid namanya, masih kelasnya kelas paling bawah lah, masih kelas abid, ya. Supaya terhindar dari api neraka, supaya tidak dimasukkan Allah ke dalam tempat yang paling hina. Ini kelasnya kelas abid masih. Kenapa kelas abid begini? Ya. Ini dalam penjelasan beberapa naskah tasawuf disebutkan model kalau yang tadi adalah model anak-anak yang pertama ingin mendapatkan hadiah dan balasan. Kalau yang model kedua ini adalah kelas hamba sahaya. Kelas hamba sahaya itu yang takut dia disiksa oleh tuannya kalau dia tidak melaksanakan perintah. Ya, misalnya nih si hamba sahaya ini, ya, atau si pembantu ini misalnya tugas paginya adalah nyuci mobil. Ya udah tugas pagi dia nyuci mobil, yang penting dia buka keran, pakai selang, dia cuci. Nanti tuannya lihat, oh dia sudah nyuci mobil, ya. Kan gitu ya. Yang penting saya nyuci mobil. Soal bersih atau enggak bersih soal lain. Yang penting tuan saya melihat saya sudah nyuci mobil. Yang penting saya bersih-bersih halaman, ya. Kan juga enggak diperiksa betul halamannya tuh bersih banget atau enggak, kan masih ada rumput atau enggak. Yang penting saya ini, yang penting saya melakukan ini, yang penting saya melakukan itu. Ini tuannya melihat sesuai dengan jadwal schedule. Nah ini berbahaya, Pak. Model yang kedua juga berbahaya. Ya, kalau sudah begini modelnya, ya seperti hamba saya, maka orang sholat itu yang penting saya sudah sholat. Masuk waktu zuhur, yang penting saya sudah sholat zuhur. Allah lihat saya sudah sholat. Sholat saya benar atau enggak benar, soal lain. Berikan pengaruh terhadap jiwa saya, nanti setelah sholat apakah saya menghindari perbuatan munkar, selalu melakukan yang ma'ruf, itu soal lain. Yang penting saya sudah haji, sudah berangkat haji, yang penting. Soal nanti setelah pulang haji itu ada pengaruhnya nggak terhadap diri saya, itu soal lain. Apakah menjadi baik atau tidak baik. Yang penting Allah lihat saya sudah berangkat haji, sudah ke Makkah, sudah ke Madinah. Rasul melihat saya sudah ziarah ke makamnya. Setelah itu apakah saya mengamalkan petunjuk-petunjuk Rasul dan melakukan sunnah-sunnah Rasul, itu soal lain. Yang penting saya sudah berangkat haji. Yang penting saya sudah puasa. Soal bahwa setelah puasa itu ada hal-hal lain yang buruk yang dilakukan, itu soal lain. Yang penting Allah tahu, melihat saya sudah puasa. Efeknya akan berat, Pak, kalau begitu. Semata-mata seperti itu. Jadi yang pertama ya juga tidak bagus, yang kedua juga tidak bagus. Nah ini baru dua itu ya, nanti penjelasannya lebih panjang lebar saya kira. Ya, jadi kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nanti diarahkan oleh Ibnu Athaillah ya lewat lisan Abdullah Asyarqawi ya. Nanti bagaimana semestinya. Maka di dalam sejarah itu ada model orang-orang yang ingin lepas dari situasi seperti ini. Siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah antara lain. Konsepnya bukan saya nggak mau mendapatkan surga, saya nggak mau ditempatkan di neraka, bukan itu yang jadi tujuan. Ya, konsepnya Rabi'ah Al-Adawiyah adalah cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau saya sudah cinta, ya saya rindu. Pokoknya apa yang diperintahkan udah saya lakukan. Yang dilarang ya saya tinggalkan. Enggak mengharap apa-apa. Enggak usah ada harapan apa-apa. Semata-mata saya cinta dan saya rindu. Masa Allah akan memberikan sesuatu yang tidak bagus buat orang yang dicintainya? Enggak mungkin dong. Jadi tanpa reserve, tanpa motif. Dalam tasawuf, dalam sejarah tasawuf, antara lain yang keluar dari situasi ini adalah Rabi yang Ladawiyah. Makanya sampai akhir hayatnya dia nggak menikah, Bu. Kenapa? Karena dia cintanya luar biasa terhadap sang Khalid. Kalau dia nikah, dia membagi dua cintanya pada suaminya. Dia nggak mau itu. Ibu ya, gitu ya. Luar biasa kan, Bu? Dia nggak mau berpaling ke lain hati, itu dalam bahasa sekarang. Kalau nanti dia menikah, nanti dia punya anak, nanti cintanya terbagi-bagi itu, cinta pada suami, pada anak. Dia nggak mau itu, cuma satu yang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia beribadah itu nggak punya motif apa-apa. Sudah saya serahkan cinta saya. Sampai akhir hayatnya nggak menikah ya, karena saking dalamnya pengamalan tasawuf ya. Ya sungguh pun begitu, tentu saja ada hal-hal yang perlu dilihat ya, karena ada beberapa hal ya. Tentu saja ini adalah pengalaman rohani, tidak semua terjadi pada setiap orang. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti penjelasan ini masih agak berlanjut panjang ya, atau nanti kita lihat lagi ada beberapa motif-motif atau kata-kata mutiara dari hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ini kitabnya jamaah kalau mau di-download ya, di internet itu ada PDF-nya. Jadi jamaah di-download saja PDF-nya kitab Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang dijelaskan oleh Abdullah Asy-Syarqawi, jangan yang lain. Ya, karena yang kita akan baca insya Allah adalah yang dijelaskan, yang disyarah oleh Asy-Syarqawi, bukan yang Ibnu Ajibah, bukan yang Ibnu Ubad, bukan yang Ramadan Al-Buti, tetapi Abdullah Asy-Syarqawi. Itu ada ya, nanti di bawahnya ada syarahnya, Nanti di-download saja jamaah ya. Kalau beli bukunya juga ada, kitabnya juga ada, ya manualnya, teksnya, atau yang di-download juga. Nanti bisa di-download kan juga bisa di-print juga, atau bisa dibuka lewat HP pada saat kita ada pengajian. Kalau mau dilihat naskahnya ya. Kalau tidak mau dilihat naskahnya, ya saya berusaha membaca dan kemudian memberikan penjelasan seperlunya terkait dengan apa yang dijelaskan oleh para penjelas kitab Al-Hikam Al-Latha'iyah. Saya kira sampai di sini dulu, jam waktu kita memang sangat sempit ya. Mulai dari habis maghrib itu sampai jam isya itu pendek sekali waktunya. Ya, jadi ya saya kira sesuai dengan durasinya sajalah ya. Kalau nanti kita perlu bahas lagi, kita ulangi. Kalau kita pindah ke topik yang lain ya, kata hikmah yang lain ya, nanti kita bisa pindah. Saya kira sampai di sini waktu isya sudah tiba ya. Jadi langsung saja saya tutup dan azan dikumandangkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.